Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya, selalu sedia tempra. Ingat Mama, ingat tempra. Mama panas. Tempra! Ingat Mama, ingat tempra. Selamat siang, dokter. Selamat siang Mas Surya dan Sobat Live semua. Ya, selamat siang. Dok, saya dok. Sehat, terima kasih. Sehat. Dokter, terima kasih banyak sudah bergabung dalam acara pada siang hari ini. Semoga nanti bermanfaat untuk kita semua ya, dokter ya. Ya, untuk Sobat Live sekalian, sebelum kita masuk ke dalam materi perkenalan narasumber, kita akan coba mengenal lebih jauh moderator kita pada siang hari ini. Izinkan saya share screen sedikit tentang moderator kita. Nah, beliau adalah Dr. Yosi Juliana Wijaya, lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Dan saat ini beliau adalah dokter umum di Rumah Sakit Santo Borromeus. Barangkali yang tinggal di Bandung pasti tahu Rumah Sakit Santo Borromeus. Dan saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Promosi Kesehatan Rumah Sakit Santo Borromeus dan juga Kepala Penanggulangan HIV/AIDS Rumah Sakit Santo Borromeus. Kebetulan beliau ini juga sering sekali mengisi webinar-webinar pelatihan seputar HIV/AIDS atau seputar kesehatan lainnya. Nah, mungkin tadi yang mengikuti IG Live Rumah Sakit Santo Borromeus, beliau juga tadi sebagai moderator di situ. Sangat sibuk sekali ya jadwalnya, dokter. Iya. Baik, Diatur oleh manajer saya, terima kasih ya. Ya, dokter. Baik, dokter, untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada dokter untuk kurang lebih 1 jam ke depan. Kami persilahkan. Oke, selamat siang Sobat Live semua. Terima kasih Mas Surya atas perkenalannya. Saya Dr. Yosi Juliana Wijaya. Hari ini akan menjadi moderator untuk Sobat Live semua mengikuti materi yang tentunya sangat menarik dan sering terjadi, yaitu demam dan kejang. Jadi kita akan bahas tentang mitos, fakta, terus perawatannya, serta pertolongan pertama apabila terjadi demam dan kejang, terutama pada anak. Nah, narasumber kita siang hari ini, Sobat Live, tentunya sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah dokter spesialis anak yang bertugas di rumah sakit swasta, salah satu rumah sakit swasta terbesar di Bandung. Boleh minta share screen-nya untuk CV dari narasumber. Demam dan kejang ini termasuk salah satu kasus yang sering ditemui, baik di klinik, di rumah sakit. Jadi, Sobat Live semua tentunya harus lebih mengenal gejala-gejalanya supaya bisa menangani dengan baik gejala pada anak yang mengalami demam dan kejang. Jadi Dr. Sheila Febrina, MSc SPA, adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Beliau juga merupakan dokter spesialis anak di Rumah Sakit Santo Borromeus dan juga lulusan dari spesialis anaknya di Universitas Gadjah Mada juga ya, Dok. Selamat siang, Dr. Sheila. Jadi nanti kita akan membahas banyak ya, Dok. Dan Sobat Live semua boleh mengetik pertanyaan nanti langsung di kolom chat dan akan dibacakan. Tanpa berpanjang-panjang lagi, saya persilahkan kepada Dr. Sheila untuk membagikan materinya. Silakan, Dok. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Dr. Sheila. Siang ini kita akan sharing mengenai materi demam dan kejang. Mudah-mudahan bisa menambah informasi untuk para orang tua di rumah sekalian dan bisa membantu bila menemukan kasus ini di sehari-hari, misalnya anaknya demam atau anaknya kejang gitu. Jadi nggak panik lagi ya. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai aja ya. Apakah layarnya sudah terlihat jelas? Sudah, Dokter. Ya, oke, kita mulai. Jadi siang ini saya akan sharing salah satu kasus yang cukup banyak ditemukan mungkin terutama di IGD ya, Dokter Yosi ya. Ini kasus yang cukup sering datang dengan kondisi kejang demam. Jadi sebelum kita membahas kejang demam sendiri, kita akan membahas demam itu apa. Demam itu sebenarnya bukan penyakit. Jadi demam itu adalah reaksi pertahanan tubuh kita terhadap infeksi, salah satunya dari infeksi ya yang masuk ke dalam tubuh. Jadi bisa juga disebabkan oleh kondisi-kondisi yang lain. Nah,
Untuk demam sendiri, dari peningkatan suhu tubuh ini, dia bisa menimbulkan peningkatan dari metabolisme basal tubuh. Jadi, kalau ada peningkatan metabolisme basal, kemudian kalau metabolisme meningkat, itu kebutuhan oksigen juga meningkat, salah satunya bisa terjadi kejang. Walaupun tidak terjadi pada semua anak ya. Kemudian untuk kejang demam sendiri itu adalah kejang dan demam. Jadi kejang yang terjadi pada anak yang mengalami kenaikan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Jadi mungkin ini mengingatkan kembali kalau suhu normal kita adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya terjadi kenaikan suhu baru di atas 37,5 itu sebutannya adalah demam ringan. Kalau demam yang biasanya yang menimbulkan kejang demam itu seringnya di atas, kalau secara kriteria adalah di atas 38 derajat Celcius. Kemudian biasanya untuk kejang demam sendiri paling sering terjadi itu di hari pertama demam. Jadi bisa di hari-hari selanjutnya, tapi paling sering munculnya di hari pertama demam. Kemudian untuk kriterianya biasanya di usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Jadi kalau misalnya terjadinya kurang dari 6 bulan masuk yang demam nggak ya? Ada kriteria khusus sebenarnya bisa terjadi, tapi agak jarang sebenarnya. Jadi untuk kalau kriteria sendiri adalah antara 6 bulan sampai 5 tahun. Jadi kalau misalnya di 1 bulan pertama biasanya kalau misalnya ada kejang dengan demam itu kita lebih curiga, dokter akan lebih curiga terhadap ada infeksi di otak misalnya. Karena jarang sekali terjadi kejang demam di usia kurang dari 6 bulan. Kemudian untuk yang di atas 5 tahun juga biasanya ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin terjadi, tapi kebanyakan sekitar 5-6 tahun ini kejang demam itu juga yang kejang demam sederhana, kejang demam kompleks itu seperti itu harusnya sudah tidak berulang lagi. Kemudian bukan karena infeksi intrakranial. Apa itu infeksi intrakranial? Kalau infeksi intrakranial itu adalah salah satunya misalnya seperti radang otak, radang selaput otak. Jadi memang ada infeksi di sistem susunan saraf pusat itu. Kalau untuk kejang demam itu kondisinya hanya karena demamnya, jadi yang menyebabkan kejang. Jadi bukan karena infeksi yang berhubungan dengan sistem saraf pusat. Kemudian tidak ada riwayat kejang tanpa demam sebelumnya. Jadi kalau kejang tanpa demam ini adalah biasanya adalah epilepsi, mengarah ke epilepsi. Jadi kalau misalnya anak yang memang awalnya sudah terdiagnosis dengan epilepsi, kalau misalnya dia terjadi demam kemudian kejang, itu istilahnya bukan kejang demam, itu juga beda gitu. Karena penanganannya akan berbeda juga. Kemudian ini tadi penyebab demam. Penyebab demam yang paling sering di anak itu adalah infeksi. Tapi sebenarnya penyebab demam itu bisa macam-macam, nggak cuma infeksi aja. Nah, infeksi sendiri itu bisa disebabkan oleh banyak faktor. Bisa ada infeksi virus, bisa infeksi bakteri, bisa infeksi jamur, walaupun ini kondisinya agak lebih jarang ya infeksi jamur. Kalau infeksi virus, contohnya yang sekarang lagi banyak nih, COVID-19 pun salah satunya bisa menyebabkan demam tinggi. Jadi bisa terjadi pada anak-anak yang memang ada resiko untuk kejang demam, bisa muncul kejang demam. Bisa karena batuk pilek biasa aja, atau bisa karena infeksi ini rotavirus, jadi muntah, diare, ada demam, kemudian anaknya kejang juga bisa. Kemudian infeksi dari bakteri, kemudian infeksi ini telinga, terus ada beberapa misalnya infeksi saluran kemih, itu juga biasanya suka menimbulkan demam tinggi di anak, itu juga bisa menjadi penyebab kejang juga, kejang demam. Kalau untuk yang jamur sendiri, jamur tuh sebenarnya agak jarang ya, biasanya yang ada infeksi jamur itu pada kasus-kasus yang pertahanan tubuhnya itu melemah. Jadi misalnya contohnya tadi yang Dr. Yos itu HIV/AIDS itu salah satu yang bisa membuat sistem pertahanan tubuh kita itu melemah sehingga bisa muncul infeksi jamur, atau misalnya pemakaian antibiotik yang lama itu juga bisa menimbulkan infeksi jamur. Kemudian yang lain, misalnya ini salah satunya post imunisasi yang paling sering itu adalah imunisasi DPT. Jadi DPT itu kan memang yang paling sering bikin, terutama imunisasi DPT yang vaksin yang lokal itu memang paling sering menyebabkan demam, bisa sampai agak tinggi, ini juga bisa menimbulkan kejang demam juga. Tumbuh gigi mungkin agak lebih jarang ya, karena biasanya tidak terlalu tinggi. Autoimun tuh biasanya seperti, mungkin salah satunya misalnya seperti SLE, sistemik lupus erythematosus, mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar ya, itu adalah beberapa penyebab demam pada anak. Kemudian untuk faktor resiko kejang demam, jadi biasanya anak-anak dengan kejang demam itu ada faktor genetiknya, misalnya ada keluarga dengan gejala yang sama, misalnya dari orang tua, atau misalnya kakaknya ada yang kejang demam, itu adiknya pun ada resiko untuk terjadi kejang demam.
Kemudian ini adalah klasifikasi kejang demam. Jadi kalau kejang demam sendiri itu ada diklasifikasikan menjadi dua. Satu kejang demam sederhana. Jadi kejang demam sederhana itu biasanya yang paling sering terjadi. Biasanya terjadi dalam waktu kurang dari 15 menit kejangnya. Rata-rata sih nggak nyampe 5 menit ya. Yang paling sering itu nggak nyampe 5 menit kejangnya. Kemudian bersifat umum, jadi kejangnya seluruh tubuh, bukan hanya bagian tertentu. Kemudian nggak berulang, jadi benar-benar 24 jam ada kejang sekali, habis itu nggak berulang lagi. Kemudian untuk kejang demam kompleks, ini durasinya bisa lebih lama, jadi lebih dari 15 menit. Untuk kejang demam kompleks ini sifatnya bisa parsial, bisa juga parsial kemudian jadi umum. Jadi parsial itu artinya misalnya kejangnya hanya pada bagian tubuh tertentu, misalnya di tangan aja, atau misalnya ada kejang pada wajah seperti itu, tapi tidak bersifat umum, jadi nggak semuanya kejang. Mungkin anaknya bisa kondisinya masih sadar ya. Kemudian bisa juga kejang demam kompleks itu berulang lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Ini mungkin untuk membandingkan ya antara kejang demam, epilepsi tadi yang kejang tanpa demam, kemudian meningitis dan ensefalitis. Meningitis dan ensefalitis ini adalah radang, kalau meningitis itu radang selaput otak, jadi otak kita tuh ada selaput yang membungkus, itu namanya meningitis. Kalau radang menjadi namanya meningitis, ensefalitis itu adalah otaknya gitu. Jadi biasanya memang berkaitan antara kalau ada infeksi di dalam otak, bisa aja ada infeksi di selaputnya juga karena lokasinya berdekatan. Jadi kalau kejang demam, pencetusnya itu adalah demam sendiri. Dan pada kejang demam biasanya tidak didapatkan kelainan otak. Kalau kejang berulang, kalau di kejang demam kompleks sebenarnya masih bisa ya. Kemudian biasanya tidak ada penurunan kesadaran. Gitu. Jadi mungkin anaknya pada saat kejang itu tidak sadar memang biasanya, tapi setelah kejangnya selesai anaknya langsung sadar lagi. Kemudian bedanya dengan epilepsi, kalau epilepsi ini biasanya tidak berkaitan dengan demam, jadi terjadinya tanpa ada demam. Gitu. Kemudian ini kelainan otak bisa dilacak dari pemeriksaan EEG. Jadi EEG itu adalah rekam otak, biasanya untuk pasien-pasien epilepsi kita rekam untuk melihat gelombang otaknya. Kalau di epilepsi biasanya ada kelainan di gelombang otak tersebut, tapi kalau di kejang demam biasanya tidak ada. Kemudian resiko kejang berulang juga. Jadi kejang untuk epilepsi itu biasanya bisa muncul berulang dan tanpa ada demam. Kemudian untuk meningitis dan ensefalitis, demam itu merupakan adalah salah satu gejalanya. Jadi biasanya ditandai ada namanya radang itu biasanya ada demamnya. Kemudian ini bisa tidak ada kelainan otak, bisa juga ada kasus-kasus tertentu yang sequelnya atau gejala sisanya menjadi epilepsi juga ada, cuma mungkin persentasenya tidak terlalu banyak. Kemudian bisa ada kejang berulang juga. Biasanya kalau untuk yang meningitis ensefalitis ini, kalau misalnya kita berikan obat untuk mencegah kejang, itu mungkin nggak cepat berhenti gitu, kejangnya bisa berulang-ulang. Kemudian yang salah satu yang jelas itu adalah penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran pada anak tuh bisa aja mungkin seperti misalnya anaknya rewel terus, tidak bisa ditenangkan, atau misalnya anaknya tidur terus. Jadi kalau dibangunkan dia mungkin bangun sebentar, tapi habis sebentar kemudian tidur lagi gitu. Jadi kayaknya pengen tidur terus, itu adalah penurunan kesadaran. Itu berarti ada tanda sesuatu di sistem saraf pusatnya.